Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amalia dengan NIM 50700118118 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Nah, kali ini saya akan membahas tentang teori manajemen PR, yakni Situational Theory of the Public. Kami menyatakan The Situational Crisis Communication Theory yang menunjukkan bahwa krisis masa lalu organisasi merupakan ancaman karena mempengaruhi reputasi yang diciptakan oleh krisis. Teori situational krisis ini dapat digunakan untuk menjelaskan reaksi publik terhadap situasi krisis dan reputasi yang terjadi pada suatu organisasi. Selain itu, teori ini juga dapat digunakan untuk memahami bagaimana respons stakeholder strategi krisis yang dibuat oleh praktisi public relation. Kriantono berpendapat bahwa respon yang didapat oleh stakeholder akan digunakan sebagai bahan evaluasi stakeholder terhadap organisasi, sehingga para stakeholder dapat memutuskan apakah mereka tetap berinteraksi dengan organisasi tersebut di masa yang akan datang atau tidak. Dengan demikian, Situational Crisis Communication Theory dapat mengantisipasi reaksi publik terhadap krisis yang dapat mengancam reputasi organisasi. Selain itu, Kriantono juga berpendapat bahwa teori Situational Crisis Communication ini menjelaskan bahwa ada 3 variabel dalam teorinya. Variabel-variabel ini dapat membentuk reputasi positif maupun negatif bagi organisasi. Pada dasarnya, variabel ini digunakan praktisi public relation untuk membantu mereka dalam mengetahui dan menentukan situasi aktual dalam suatu krisis yang menjadi dasar penentuan strategi respon untuk mengatasi krisis. Ketiga variabel tersebut yaitu: yang pertama, penanggung jawab krisis pertama. Tingkat tinggi rendahnya atribusi publik terhadap tanggung jawab organisasi atau seberapa besar kepercayaan publik bahwa krisis yang terjadi merupakan murni karena kesalahan perilaku yang dilakukan oleh organisasi. Yang kedua, krisis histori. Variabel ini melihat apakah organisasi tersebut mempunyai pengalaman situasi krisis yang sama di masa lalu atau tidak. Yang ketiga, reputasi organisasi sebelumnya. Variabel ini mengkaji persepsi masyarakat tentang bagaimana korban diperlakukan. Dalam hal ini adalah masyarakat umum dalam situasi sebelumnya. Menurut teori ini, jika suatu institusi tidak memperlakukan publik dengan baik pada situasi sebelumnya, maka dapat dipastikan bahwa institusi tersebut memiliki reputasi buruk di masa lalu. Selanjutnya, pengertian krisis. Krisis pada hakikatnya adalah titik balik yang dapat menjadi baik atau buruk. Krisis yang segera diselesaikan adalah baik bagi perusahaan, dan krisis yang tidak segera diselesaikan berdampak buruk bagi perusahaan. Studi kasus. Adapun studi kasus pada Situational Crisis Communication ialah pemberitaan mengenai produk Oreo mengandung melamin. Karena pemberitaan di media tidak terlalu detail, informatif, dan ada kesalahpahaman yang diterima masyarakat, maka masyarakat menganggap semua produk Oreo berbahaya. Seperti pada pemberitaan di CNN, pemberitaan mengenai produk Oreo mengandung melamin. Melamin adalah bahan kimia yang biasa digunakan sebagai campuran dalam pembuatan plastik. Padahal, sebenarnya produk Oreo buatan dalam negeri, PT Kraft Foods Indonesia, bebas melamin. Hal ini tentu akan mempengaruhi persepsi dan tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk Oreo. Sehingga PT Kraft Indonesia memanajemen krisis tersebut dengan mengeluarkan sebuah iklan dengan Ferdy Hasan sebagai spokesperson-nya. Iklan tersebut berusaha meyakinkan publik bahwa produk Oreo yang dipasarkan di Indonesia adalah produksi dalam negeri sehingga aman dikonsumsi karena tidak mengandung melamin. Juga terdapat press release dari BPOM yang menyebutkan bahwa Oreo mengandung melamin merupakan produk yang diproduksi di Cina, bukan di Indonesia. Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan di atas, ketika Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan adanya produk yang dipasarkan di Indonesia dan mengandung melamin membuat masyarakat syok dan panik. Mereka menganggap produk-produk yang terdapat dalam daftar yang dirilis BPOM secara keseluruhan merupakan produk yang berbahaya. Hal tersebut berkaitan erat dengan teori atribusi yang menyebutkan bahwa individu menarik kesimpulan tentang penyebab dari suatu perilaku, baik itu perilaku dirinya maupun perilaku seseorang, termasuk organisasi lainnya. Sementara, jika dilihat dari Situational Crisis Communication Theory, bahwa menurut Kriantono menyebutkan bahwa respon yang didapat oleh stakeholder akan digunakan sebagai bahan evaluasi stakeholder terhadap organisasi, sehingga para stakeholder dapat memutuskan apakah mereka tetap berinteraksi dengan organisasi tersebut di masa yang akan datang atau tidak.
Isu ini merupakan isu yang besar sehingga begitu penting untuk dikelola. Karena dikhawatirkan jika tidak dikelola dengan baik, maka publik akan meninggalkan produk Oreo. Begitu pula dengan para stakeholder. Oleh karena itu, situational crisis communication theory menjadi penting untuk diterapkan agar dapat mengantisipasi reaksi publik terhadap krisis yang dapat mengancam reputasi organisasi. Maka dari itu, menurut kami langkah-langkah yang dilakukan Oreo dalam hal ini dinaungi PT Kraft Indonesia dalam manajemen krisis ini sudah cukup tepat. Setidaknya terdapat 3 hal yang telah dilakukan, yaitu yang pertama, mengirimkan press release ke detik.com. Yang kedua, membuat iklan bertema keluarga. Yang ketiga, didukung dengan keterangan resmi dari BPOM yang menyebutkan bahwa produk Oreo bermelamin adalah produk yang berasal dan diproduksi di Cina, bukan di Indonesia.